Di Situbondo, Jawa Timur, rombongan sapi ternak mendadak masuk ke tengah jalan dan membuat laju kendaraan pemudik di jalur Pantura Hutan Taman Nasional Baluran terhambat. Sementara tidak adanya fasilitas dermaga membuat pemudik asal Pulau Raas, Madura harus meniti sampan kayu kecil sejauh 1 km dari pantai agar bisa turun ke darat. Rombongan sapi ternak mendadak muncul di jalur Pantura Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur, Kamis siang. Kemunculan sapi-sapi ini pun menghambat laju kendaraan pemudik. Sejumlah kendaraan pemudik nyaris menabrak sapi yang tiba-tiba masuk ke jalan raya. Tak hanya sekedar melintas atau menyeberang, sejumlah sapi bahkan diam di tengah jalan raya. Akibatnya, laju kendaraan pemudik dari Surabaya maupun Bali menjadi terhambat. Sapi-sapi ini diduga milik warga sekitar dan mencari makan rumput di sekitar jalan Pantura. Kondisi ini membuat para pemudik khawatir karena bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Para pemudik pun berharap pihak terkait dapat mencegah agar sapi tidak masuk jalan raya. Anak perempuan ini menangis saat sampan yang ditumpangi bersama orang tuanya diterjang ombak di pelabuhan tradisional Jangkar Situbondo, Kamis sore. Gadis cilik ini akhirnya tenang setelah sang ayah menggendongnya menuju ke tepi pantai. Kondisi ini dialami pemudik asal Pulau Raas, Madura yang hendak balik bekerja di Pulau Bali. Terbatasnya moda transportasi laut yang layak membuat mereka nekat naik kapal kayu bara. Selama 5 jam perjalanan laut, mereka harus melawan panas lantaran hanya beratap terpal hingga hanya tiba di pelabuhan raya. Namun, tak adanya fasilitas dermaga membuat kapal mereka hanya bisa bersandar di tengah laut sejauh 1 km dari bibir pantai. Mereka pun lalu meniti rakit sampan warga sekitar. Perjuangan mereka tak berhenti di situ. Mereka harus terjun ke air laut atau digendong agar bisa sampai ke darat. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada sejumlah pedagang di rest area kilometer 86B tol Cipali, Subang, Jawa Barat mengaku merugi hingga 7 juta rupiah per hari karena semburan api yang masih menyala hingga kini membuat pengelola terpaksa menutup rest area dari para pemudik. Kobaran api setinggi 6 meter masih membara di rest area kilometer 86B tol Cipali. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dari Pertamina EP juga terlihat di lokasi semburan api. Para pedagang pun dilarang untuk berjualan sementara hingga proses penanganan selesai. Mereka memilih membereskan barang dagangannya dan berjualan di tempat lain. Pedagang mengaku kehilangan penghasilan hingga 7 juta rupiah per hari. Padahal saat arus balik ini merupakan masa-masa mereka mendapat keuntungan berlebih. Pihak pengelola tol Cipali masih berkoordinasi dengan instansi terkait dan belum bisa menentukan apakah penutupan rest area akan permanen atau bisa kembali dibuka di kemudian hari. Saat ini para pekerja tengah melakukan pemasangan seng penutup agar api tidak menjalar ke bangunan yang ada di rest area. Jumat pagi sebanyak 385 warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Sudan tiba di tanah air. Ratusan WNI dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri dan TNI imbas konflik bersenjata di Sudan. Sebanyak 385 WNI tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat pagi. Seluruh WNI evakuasi Sudan ini sudah masuk ke Arab Saudi menggunakan visa darurat kemanusiaan dan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melakukan evakuasi WNI karena negara Sudan tengah bergejolak usai paramiliter Rapid Support Forces atau RSF dan pasukan keamanan bertempur memperebutkan kekuasaan sejak 15 April lalu. Rencananya Kemenlu akan kembali memulangkan 111 orang WNI lainnya ke Jakarta pada 29 dan 30 April 2023 mendatang. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Festival Balon Udara dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri digelar di Lembah Kledung pada Kamis pagi. Ratusan warga tumpah ruah untuk menyaksikan Festival Balon Udara yang baru digelar pertama kali di Lembah Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Balon-balon udara berwarna-warni ini menghiasi langit di antara dua gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Festival diikuti 37 peserta yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung.
Agar tidak mengganggu otoritas penerbangan, puluhan balon udara sengaja dikaitkan supaya tidak terbang liar. Digelarnya festival balon udara ini sebagai sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi menerbangkan balon udara secara liar, meski sudah menjadi tradisi setiap hari raya Idul Fitri.